Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu calon guru penggerak seluruh Indonesia. Saya Sugeng Teguh Santoso, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Gabus Wetan Kabupaten Indramayu, akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Perkenalkan para pembimbing saya, diantaranya fasilitator yaitu Bapak Yaya Salya SPD MMPD dan pengajar praktik yaitu Ibu Ai Yuliasi SPD MSI. Video aksi nyata 1.4 ini adalah tindak lanjut dari isi video rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 yang sudah diunggah beberapa waktu yang lalu. Agar lebih jelas, Bapak dan Ibu bisa mengklik link berikut ini. Di mana dalam video rancangan kegiatan aksi nyata itu dipaparkan 1. Latar belakang, 2. Tujuan, 3. Tolok ukur, dan 4. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Berdasarkan isi pada video rancangan kegiatan aksi nyata 1.4 sebelumnya, disebutkan bahwa kegiatan yang akan dilakukan adalah 1. Menghadirkan rekan guru dalam pelaksanaan pengimbasan pemahaman materi budaya positif di sekolah. Dan kedua, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan rekan guru, wali kelas, guru bimbingan konseling untuk membuat keyakinan kelas bersama siswa. Berikut adalah video diseminasi budaya positif. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Seraya kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi yang bahwasanya pada kesempatan kali ini kita keluarga besar SMP Negeri 1 Gabus Wetan bisa berkumpul bersama dalam rangka diseminasi materi pendidikan guru penggerak disiplin positif. Bapak dan Ibu sekalian, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwasanya kami bertiga di sini, saya sendiri Sugeng Teguh Santoso, lalu yang kedua Ditno SE, dan yang ketiga Rianto SIP, sedang menyelenggarakan pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Dalam pelaksanaan pendidikan, ada kalanya tugas-tugas materi-materi yang kami terima melalui pengajar praktik ataupun fasilitator kami diseminasikan kepada Bapak dan Ibu. Karena setiap topik dan setiap modulnya itu dibutuhkan aksi nyata di tempat tugas masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian, sudah 4 materi dalam satu modul yang kami terima selama masa pendidikan. Yang pertama, filosofi pendidikan nasional versi Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dan yang keempat adalah budaya positif. Pada saat ini kami akan mendiseminasikan mengenai penerapan pentingnya budaya positif di lingkungan kerja kita. Terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya kami bacakan susunan acara. Yang pertama itu adalah pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga, penyajian materi yang akan kami sajikan secara kolaboratif. Yang pertama itu diserahkan kepada Pak Ditno
akan menyampaikan materi tentang disiplin positif dan kebutuhan dasar peserta didik. Sesi yang kedua akan disampaikan oleh Pak Rianto dengan materi keyakinan kelas dan 5 posisi kontrol guru. Lalu yang ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri, Sugeng Teguh Santoso, dengan materi teori motivasi dan segitiga restitusi. Setiap kali selesai menyampaikan materi akan dibuka sesi tanya jawab. Lalu yang keempat, refleksi. Nanti kami minta dari 2 orang rekan guru menyampaikan refleksinya di depan. Lalu yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak dan Ibu, kita buka acara diseminasi budaya positif dengan membaca basmalah. Semoga acaranya bisa diikuti dan akan bermanfaat bagi kita semua. Yang kedua, kesempatan kami berikan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutannya di tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin ala alihi wa sahbihi la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita terima. Dan alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak angkatan ke-7, yaitu diseminasi budaya positif. Shalawat serta salam tercurah pada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah mudah-mudahan kita selaku umatnya yang setia hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak CGP, Pak Sugeng Teguh Santoso SPD, Pak Digno SE, Pak Rianto SIP, dan Bapak dan Ibu guru beserta staf tata usaha yang berbahagia. Dalam kesempatan ini, mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik. Kalau kita menelaah dari kata diseminasi, tentunya adalah sebuah informasi yang akan timbul kesadaran untuk menerapkan dalam kehidupan. Itu arti diseminasi menurut Mbak Google. Sebelum kesini buka dulu Mbak Google. Jadi artinya informasi ini mudah-mudahan menumbuhkan kesadaran Bapak dan Ibu untuk memanfaatkan apa yang dimanfaatkan budaya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, budaya adalah pola pikir, kebiasaan yang susah dirubah. Apa yang bisa dirubah? Apa yang tidak bisa dirubah? Tentunya positif. Positif adalah hal-hal yang baik. Di diseminasi budaya positif adalah informasi yang bermanfaat, kebiasaan yang hal-hal yang baik. Mudah-mudahan pastinya kita juga harus berbangga SMP Negeri 1 Gabus Wetan memiliki 3 CGP sekaligus yang jarang dimiliki di kabupaten, paling 1. Sekarang kita 3. Dalam kesempatan ini pastinya dengan 3 CGP adalah mampu merubah budaya-budaya yang kurang baik menjadi budaya yang positif, budaya yang lebih baik. Harapan kami, dan juga pastinya bisa diterapkan kepada Bapak dan Ibu terkait dengan diseminasi budaya positif.
Apa contohnya? Hadir tepat waktu di sekolah, hadir tepat waktu di dalam kelas. Dan tidak kalah penting lagi pastinya hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dari pemerintah kita bisa melaksanakan dengan baik. Jadi ada koordinasi, kolaborasi antara CGP dengan Bapak dan Ibu, wabil khusus kepada siswa, berubah hal-hal yang positif. Kami juga apa sih Pak refleksinya? Refleksi adalah praktek disiplin yang dijalankan dengan baik oleh kita dan oleh siswa. Jadi peroleh. Dan satu lagi, apa itu restitusi Pak? Sebuah pendekatan yang menerapkan disiplin positif. Ini dalam rangka diseminasi budaya positif dapat diterapkan minimal oleh CGP, maksimal oleh Bapak dan Ibu guru, lebih khusus kepada seluruh siswa. Maka akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Selamat mengikuti untuk Bapak dan Ibu. Perhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak 3 orang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Pak Ditno, yaitu mengenai disiplin positif dan kebutuhan dasar manusia. Bapak dan Ibu, nanti untuk penyampaian yang pertama itu materi disiplin positif dulu. Setelah itu akan kami beri waktu, akan kami jeda apabila ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu terkait materi disiplin positif. Nah, setelah itu baru dilanjut oleh kebutuhan dasar manusia. Dan begitu juga setelah selesai akan kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya. Kepada Pak Dino dipersilakan. Terima kasih Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul dan kami bertiga sharing ilmu pengetahuan yang kami dapatkan dari kegiatan calon guru penggerak. Mudah-mudahan walaupun sedikit bisa bermanfaat nantinya buat rekan-rekan semuanya. Tidak hanya untuk rekan-rekan, juga kami itu di sekolah dan di kelas. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan sedikit mengulas tentang disiplin positif dan kebutuhan dasar manusia. Mungkin lanjut aja dari disiplin positif sama kebutuhan dasar manusia ya. Latar belakangnya adalah lingkungan sekolah yang aman dan nyaman merupakan impian dari warga sekolah, dari semua warga sekolah. Ini kita ingin sekolah ini nyaman, tidak ada gangguan-gangguan, kemudian aman ya. Ini penting sekali karena dalam kegiatan belajar mengajar kalau kita nyaman, enak gitu ngajarnya. Kalau kita aman, kita enak juga ngajarnya. Kemudian murid juga sama. Di kelas kalau aman, nyaman itu enak gitu. Suasananya menyenangkan. Nah, kemudian setiap sekolah pasti memiliki, tapi ini nih latar belakangnya adalah setiap sekolah pasti memiliki murid yang bermasalah. Di mana saja, tidak hanya di kita di SMP 1 Gabus Wetan. Seluruh sekolah punya siswa bermasalah. Saya sering beberapa kali ikutan workshop dan lain sebagainya, sama punya permasalahan. Ada yang permasalahan anak nakal, kemudian bandel di kelas dan lain sebagainya. Pasti semua ada. Kemudian seringkali melakukan pelanggaran dan sering juga mendapatkan hukuman. Tapi kita tuh kadang tidak mau nih mengajak murid itu mengungkapkan permasalahannya. Pokoknya salah, ya udah, pokoknya kita marahin gitu. Coba kita ajak apa penyebabnya siswa ini bermasalah. Mungkin
Bapak dan Ibu kita tahu ya, latar belakang siswa kita itu bermacam-macam. Ada yang petani, ada yang pegawai negeri, kemudian ada yang orang tuanya di luar negeri gitu. Ini bermasalah. Kadang yang di luar negeri ini anak-anaknya bermasalah gitu di kita. Gitu. Nah ini kita harus mencoba untuk mengajak berbicara murid kalau ada permasalahan. Berikutnya adalah ya, tujuannya adalah mewujudkan murid yang bertanggung jawab, menghargai orang lain, berkomitmen dan membangun disiplin diri. Ini jangankan murid ya, mungkin kita juga untuk bertanggung jawab masih belum 100%. Kemudian menghargai orang lain. Kita masihlah di kelas menemukan ada siswa yang bullying ya, bullying, suka ngejek temannya. Paling sering tuh ngejek teman gitu. Ada yang apalagi yang kelasnya kayak saya di kelas 7C itu majemuk, ada berbeda agama, kemudian ya beda karakter gitu ya. Ini menjadi siswanya kurang menghargai. Kemudian menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang baru dengar nama istilah kebajikan universal. Apa sih sebenarnya kebajikan universal itu? Kemudian tolak ukurnya nanti membentuk keyakinan kelas. Bapak dan Ibu, keyakinan kelas itu mungkin Pak Rianto, saya di kelas sudah ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Jadi yang membuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali dengan pemaparan dari Pak Rianto yang akan membahas tentang keyakinan kelas dan restitusi 5 posisi kontrol. Apa dan bagaimana posisi kontrol itu nanti akan diulas oleh Pak Rianto. Kepada Pak Rianto kami berikan kesempatan untuk mengulasnya. Silakan Pak Rianto. Beri semangat kepada Ibu. Pak Rianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Pak Dino yang telah memperkenalkan waktunya buat saya. Begitu juga kepada Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Kabupaten. Masih semangat? Semangat ya? Ya, semangat. Bapak Ibu, kayaknya ini loyo sekali nih. SBQ dulu ya. Ya. Kalau saya mengucapkan selamat pagi, tepuk tangannya 1 kali. Kemudian kalau selamat siang 2 kali. Iya. Kalau selamat sore 3 kali. Iya. Kalau selamat malam 4 kali. Ya, begitu saja Bu, biar ada gerak. Mulai. Wah. Dicoba ya Bapak Ibu ya, konsentrasi ya. Oke, konsentrasi. Ini SBQ biar seger. Kayak tadi ngeloyo aja ngantuk, ada yang ya kurang bergairah ini. Ya. Oke, dicoba. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, ada yang nggak konsentrasi. Selamat malam harusnya sebentar. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat buat kita semua. Begitu juga kepada anak didik kita, siswa SMP Negeri 1 Kabupaten. Mudah-mudahan materi ini bisa ditransformasikan dan diinterpretasikan buat kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, kami bersama dengan teman-teman CGP, Pak Sugeng, Pak Dino, dan saya pribadi, ini hanya bagian dari share ilmu dari pendidikan program guru penggerak yang saya peroleh. Artinya sebagai aksi nyata kami harus melakukan hal ini seperti tadi yang
Pak Diko sampaikan, ini bagian dari aksi nyata yang harus dilaksanakan oleh kami dan berbagi kepada Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga nanti bisa ditransformasikan kepada murid kita ini. Yang pertama, saya akan mengulas dan membahas tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Sebelum masuk pengertian keyakinan kelas, kita tujuan hari ini yaitu pada materi ini ingin menganalisis pentingnya keyakinan, memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi arah dan tujuan sebuah sekolah. Jadi dengan adanya keyakinan kelas, adanya keyakinan sekolah, itu dijadikan landasan kita Bapak Ibu dengan siswa juga, supaya kita dalam menyelesaikan sebuah masalah, permasalahan juga kita ada dasarnya. Jadi melibatkan siswa, tidak hanya saja gurunya yang membuat peraturan, tetapi siswa juga punya hak bertanggung jawab, diberikan kebebasan untuk membuat suatu aturan bersama yang bisa ditaati bersama, dan nantinya bisa diselesaikan oleh siswa sendiri, dilibatkan. Kemudian menjelaskan proses pembentukan dari peraturan beralih ke keyakinan kelas. Jadi kita jangan peraturan saja, coba kita buat yang namanya keyakinan atau kesepakatan kelas. Kemudian berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah mereka masing-masing. Ada pertanyaan, ya, sebagai pertanyaan tematik, biar kita ini berpikir, kemudian kita mendapatkan renungan. Ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu sering melakukan hal ini ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Gabus Wetan yang saya hormati, yang saya banggakan. Lanjut pada sesi materi berikutnya, yaitu nanti akan disampaikan oleh Pak Sugeng dengan materi teori motivasi dan segitiga restitusi. Apa dan bagaimana teori tersebut, mudah-mudahan bisa dipaparkan dengan baik. Untuk itu kepada Pak Sugeng, waktu dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator Pak Rianto yang telah memberikan kesempatan kepada saya menyampaikan diseminasi budaya positif. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang teori motivasi dan segitiga restitusi. Sebenarnya ini pun ada di dalam PMM, ya. Bapak dan Ibu sudah ke topik 10 kan? Belum. Kalau saya sudah. Topik 10 itu tentang ini disiplin positif, dan di dalamnya itu di situ ada materi tentang restitusi, ya, 5 posisi kontrol guru. Nah, semua apa-apa yang sudah kami sampaikan di situ sebenarnya materinya ada bisa dipelajari di PMM Bapak dan Ibu. Baik, mengenai ini restitusi, dari tampilan ini Bapak dan Ibu ada makna yang tersirat, bukan hanya sekedar foto, ya, dan bukan hanya sekedar tampang. Yang di atas itu menandakan identitas gagal, di mana ketika ada komunikasi, ya, si siswa masih merasa bersalah dan belum menemukan jalan ke luar, sehingga wajahnya itu menunduk. Nah, kalau dilambangkan emotikon,
identitas gagal itu orang yang cemberut, atau orang yang sedang tunduk, atau yang keluar air matanya. Nah, terus yang kedua, ya, yang kedua, makna dari gambar yang kedua itu adalah ketika sudah berhasil dikomunikasikan dengan pendekatan restitusi dan ada kesepakatan, itu menandakan identitas sukses. Identitas sukses. Nah, identitas sukses itu kalau seumpamanya dilambangkan dalam emoticon itu wajah yang sedang tersenyum. Ya. Nah, itu kira-kira materi yang akan saya sampaikan nanti dalam bentuk aplikatif dan nanti disajikan beberapa video. Ada video biar Bapak dan Ibu bisa sama-sama melihat. Lanjut Pak. Slide yang kedua. Ya. Makanya panah ke kanan dengan panah ke kiri aja. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ono. Yang pertama, materi yang pertama yaitu tentang teori motivasi. Hukuman, ini hukuman dan penghargaan, ya jadi satu. Dan restitusi sebagai bentuk penawaran yang lebih komunikatif. Ya. Lanjut Pak Ono. Nanti di dalam materi yang pertama ini tentang teori motivasi itu ada 4 subbahasan. Yang pertama 3 motivasi perilaku manusia. Tadi sudah disampaikan oleh siapa? Pak Dino ya. 3 motivasi perilaku manusia. Lalu yang kedua tentang hukuman dan penghargaan. Ya, waduh ini kaitannya dengan hukuman dan penghargaan. Ada sesuatu yang kontroversi nanti yang akan kita temukan di sini. Kenapa dikatakan kontroversi? Karena sebuah pemahaman yang sebelumnya kita tidak disangka-sangka ya. Nah, terus yang ketiga itu dihukum oleh penghargaan. Oh, ini bagaimana? Sebuah penghargaan itu sifatnya menghukum gitu. Nah, terus yang terakhir itu adalah sebuah penyelesaian, adalah restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi inti dari diseminasi kali ini adalah restitusi. Dilanjut Pak Ono. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Bagaimana kita bisa menggambarkan bagaimana sih siswa itu dalam berperilaku pasti ada motivasi-motivasi tersendiri. Ya. Di sini ada beberapa pertanyaan perihal perilaku yang dilakukan oleh siswa gitu tuh. Bagaimana siswa itu berperilaku? Mengapa siswa itu berperilaku demikian? Pastinya ada sebab-sebab tersendiri. Sebab-sebabnya itu adalah motivasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dino. Mengapa siswa melakukan perbuatan yang seperti ini? Ya, apakah ada kebutuhan dasarnya yang tidak didapatkan seperti tadi disampaikan oleh Pak Dino dan dikomentari oleh Pak Aan? Ya, karena ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak didapatkan, maka itu bisa merubah motivasi dan tentunya perilakunya juga akan berubah. Nah, terus yang ketiga, ya, apakah ada motivasi lain? Ya, dan tentunya tadi yang disampaikan oleh Pak Dito itu nanti kita akan fokuskan kepada anak didik kita gitu. Sebagai dasar memberikan
hukuman, penghargaan, ataupun dalam bentuk komunikasi restitusi. Mau lanjut. Nah, Diana Goshen ini yang menjadi rujukan peluncuran kurikulum Merdeka Belajar. Di dalam materi PMM juga ini ya, sama Diana Goshen ya, yang jadi rujukannya. Di sini menyebutkan 3 motivasi perilaku manusia. Itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aduh, sudah dirilis nih, udah cepet-cepetan buruan buat. Kalau udah dirilis kan ada ketidaknyamanan ya. Nah, terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, tentunya ada motivasi yang seperti itu. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dalam hal ini mungkin motivasi religius, ada motivasi keyakinan. Anak-anak semangat belajar untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah sebuah amal kebajikan. Amal kebajikan itu akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah nilai-nilai keyakinan yang mereka percayai. Itu adalah merupakan sebuah motivasi juga. Dan tentunya ini adalah bisa didapatkan dengan sebuah pemahaman yang kontinuitas sebelumnya. Ya, Bapak dan Ibu, mungkin sepakat ya, ada 3 motivasi yang dipaparkan oleh Diana Goshen dalam bukunya tentang restitution. Selanjutnya, nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti tadi halnya, melanjutkan apa yang dikatakan oleh Pak Dino, di dalam sekolah pasti ada aja siswa yang melenceng dari peraturan. Nah, di sini dipaparkan dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan dan keyakinan kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita menemukan pelanggaran, anaknya dipanggil. Kadang ada yang memberikan hukuman, ada yang memberikan konsekuensi. Bedakan Bapak dan Ibu, hukuman dan konsekuensi? Beda ya. Ada yang bisa mengemukakan apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman bisa sifatnya satu arah dan anak nggak tahu akan mendapatkan tindakan yang seperti itu oleh gurunya. Contohnya, main bola di dalam kelas, gurunya lewat, dipanggil anaknya, tahu-tahu dijewer gitu. Sebelumnya anaknya tahu tidak akan dijewer? Tidak kan? Karena ada luapan emosi si guru ya, mungkin sebagai posisi kontrolnya sebagai penghukum kali ya, yang seperti tadi dipaparkan oleh Pak Dianto. Nah, itu kan berupa hukuman, atau tiba-tiba ujuk-ujuk suruh membersihkan halaman kelas ya, yang sebelumnya anak tidak tahu. Tetapi bedanya dengan konsekuensi, iya udah kesepakatan, dan anak tentunya ketahuan di dalam otaknya, hukumannya tahu gitu ya, hukumannya tahu, tetapi waduh kalau ketahuan wali kelas saya pasti saya ini bakalan begini gitu, dan akhirnya kalau ketahuan dan itu pun terjadi. Ya, ada hukuman, konsekuensi, dan di sini yang digembor-gemborkan itu adalah restitusi. Lanjut Pak Ono. Nah,
Restitusi itu tadi ya. Restitusi adalah proses kata Diane Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kenapa karakternya lebih kuat? Karena penanganannya itu dalam bentuk komunikatif. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ya, jadi gimana nih kesalahannya, harusnya bagaimana, ditanyakan balik kepada siswanya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, dia melakukan kesalahan seperti itu ditanya, emang maunya seperti apa sih? Gitu. Maunya tuh Pak, saya tuh begini-begini. Nah kalau begitu baik enggak nantinya bagi lingkungan sekitarnya? Akhirnya dia sendiri yang menilainya, dibalikin gitu. Saya tuh dibalikin. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain yang tadi disampaikan. Lanjut. Ya, yang tadi yang sudah dibahas perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Ya, nah apa perbedaannya? Mungkin di sini dijelaskan. Lanjut, Nah, ini hukumannya. Apa perbedaannya? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, gitu. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan sebelumnya. Hukuman bersifat satu arah, ya, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari guru. Ya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik dan juga berupa psikis. Psikis itu kalau seumpamanya guru gitu ya, guru ngatain dasar anak nggak bisa diatur. itu juga bisa berupa hukuman, berupa psikis ya. Nah, bagaimana hukuman verbal? Betul sekali Pak Rusdi. Bagaimana dengan konsekuensi? Selanjutnya Pak Wono. Nah, kalau konsekuensi itu sudah terencana, ya, sudah terencana dan sudah disepakati. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru, murid itu mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran seperti tadi yang sudah dipaparkan. Bila ada konsekuensi ini bisa terjadi apabila kita sudah membuat keyakinan kelas seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Rianto. Nah, keyakinan kelas disepakati biar nanti untuk memonitor gurunya itu sifatnya tadi apa Pak Ono? Memonitor yang sebelumnya itu. Tuh, hanya memonitor saja. Kalau seumpamanya ada yang melenceng tinggal dikomunikasikan dan kita ambil konsekuensinya. Ya, mengenai hukuman dan konsekuensi di sini Bapak dan Ibu kita komunikasi dulu arah. Pak Ono ada tabel di situ. Nah, kita curah pendapat ya, mungkin secara bergantian. Tabel itu termasuk kategori hukuman atau konsekuensi ya. Nah, dimulai dari Bu Endah. hanya menyebutkan tindakan guru yang pertama mencatat 100 bla bla bla, disebutkan tindakan gurunya. Nah, menurut saya itu adalah hukuman atau konsekuensi? Poin pertama itu mencatat 100 kali tidak itu hukuman. Iya, hukuman ya. Saya juga pernah waktu minggu yang lalu menerapkan hal itu di kelas buku C. Jadi ada 2 orang anak
yang berantem gitu Pak. Tapi bukan terlambat sekolah, tapi berantem gitu. Jadi meminta maaf gitu. Menulis 50 kalimat. Nah, yang sama. Hukuman ya Bu ya. Sepakat Bapak dan Ibu? Ya. Kalau menulis 100 kata itu adalah berupa hukuman. Terima kasih. Iya. Karena insidental. Selanjutnya Pak Rusdi, silakan. Ya, Ya, untuk nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga pernah saya terapkan ya. Pernah saya terapkan itu tuh. Jadi itu berupa emang hukuman itu. Insidental tidak melakukan tugas. Itu saja. Sepakat Bapak dan Ibu? Iya, itu adalah hukuman. Mungkin karena kesalahan tersendiri ya. Dihukum lari lapangan. Selanjutnya yang ketiga, Bu Olivia. Geser sini. Membersihkan coretan. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya. Terima kasih. Setuju ya konsekuensi? Karena yang nyoret-nyoret dia, yang membersihkan dia sendiri. Selanjutnya, Ibu Harum. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah itu termasuk hukuman. Setuju Bapak dan Ibu? Disuruh push up hukuman karena tidak menggunakan masker. Ya. Karena emang kalau hukuman itu antara kesalahan dengan tindakan itu kaitannya jauh gitu ya. Kalau tadi yang kasusnya Bu Nur Khalifah membersihkan meja, karena emang kita nyoret-nyoret meja, konsekuensi kan ya. Nah, baik, selanjutnya Pak Warsono. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Jika mencoret-coret setelah temannya harus digantikan. Terima kasih, sepakat ya? Sepakat. Karena emang objek pelakunya itu adalah kertas. Bu Dewi. Berjemur di lapangan basket 12 jam karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Ya, terima kasih. Dijemur. Pukul 12 hukuman ya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi kita sudah bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Berarti Bapak dan Ibu sudah menebak perilaku atau tindakan apa yang diarahkan, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya, harusnya konsekuensi. Nah ini kaitannya dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Selanjutnya Pak Ono. Nah tadi materi tentang hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya bagaimana dengan penghargaan? Penghargaan yang sudah kita lakukan bersama-sama ya. Kita kan setiap kali setelah bagi raport memberikan penghargaan kepada anak kita. Hafal 1 surat dikasih permen, hafal 2 surat dikasih es krim, hafal 3 surat dikasih voucher belanja. Ya, itu penghargaan. Nah, bagaimana penghargaan itu menurut para ahli yang kaitannya untuk membentuk karakter? Di sini Albert Einstein mengatakan, if people are good only because they fear punishment and hope for big reward, then we are so in this. Gitu.
Jika orang menjadi baik hanya karena takut akan hukuman, fear of punishment, dan mengharapkan penghargaan, maka kita akan terlalu banyak menyesal. Menurut Bapak dan Ibu bagaimana ini? Tanggapan dari pernyataan ahli ini? Wajib ini. Jika orang menjadi baik hanya karena takut akan hukuman atau mengharapkan penghargaan, maka kita akan banyak menyesal. Kalau secara pengalaman pribadi, ya, secara pengalaman pribadi, saya malah mungkin besar dari penghargaan dari orang tua. Ya, kalau dulu mungkin di sini yang ditekankan itu sebenarnya, kalau menurut saya penghargaan itu boleh diberikan, tapi di samping itu tidak hanya sekedar penghargaan, tapi pemahaman yang harus kita berikan itu tidak hanya penghargaan. Misalnya tadi kita langsung memberikan permen, tidak ada kelanjutannya gitu. Nah, jadi penghargaan boleh diberikan asalkan kita tetap memberikan pengertian kepada siswa dia diberi penghargaan itu karena apa, dan untuk tindak lanjutnya itu bagaimana. Itu kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih Bu Haji Bibi. Ya, saya sangat setuju sekali Bapak dan Ibu ya. Ada pernyataan expert, ada pernyataan ahli yang mengatakan seperti itu, ya. Tetapi langkah pernyataan bijaksana yang sudah dilontarkan oleh Bu Haji Bibi. Ya. Ini hanya pendapat expert, tetapi sebelumnya kita juga ada kebiasaan budaya positif di lingkungan kita sendiri. Oleh karenanya kita diimbangin. Penghargaan itu sifatnya untuk penyemangat, tetapi diimbanginya itu dengan menanamkan pemahaman sehingga terbentuk karakter yang positif. Seperti tadi kata Pak Lukus, tumban deh. Katanya, nanti pikirannya malah kebayanginnya bukan karena menghafal surat itu adalah sebuah kewajiban, nanti malah ngebayanginnya hanya untuk mendapatkan voucher gitu ya. 3 surat voucher di Alfa, 4 surat vouchernya di mana lagi gitu. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, ya sesuai dengan kebudayaan. Tetapi di sini di dalam kurikulum Merdeka ini malah dipakai, diadopsi nilai-nilai yang diberikan oleh Alfie Konmo ini. Mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajar yang sesungguhnya. Jadi apa yang digali dari sini, yang digali oleh Alfie Konmo itu adalah motivasinya, itu adalah motivasi yang tumbuh dari intrinsik, motivasi internal dari diri peserta didik. Menurut Konmo, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi anak mendapatkan penghargaan itu adalah ketika dia diberlakukan sebagai siswa yang sesungguhnya. Guru memberikan dedikasinya, kita belajar yang berpusat kepada siswa, berpusat kepada kebutuhan siswa. Nah, itu adalah sebuah penghargaan yang sesungguhnya untuk siswa. Kebersamaan guru terhadap siswa itu adalah penghargaan yang sesungguhnya terhadap siswa. Jadi di sini diharapkan siswa jangan melupakan hal itu. Selanjutnya, itu statement dari Kon itu saking inginnya menumbuhkan motivasi intrinsik yang siswa melakukan sesuatu itu karena keyakinannya. Yang motivasi yang ketiga yang paling bawah, tidak karena
fear of punishment, tidak karena takut akan hukuman, dan tidak karena hope for reward, tidak karena untuk mendapatkan penghargaan. Dia mengatakan bahwa penghargaan itu tidak efektif, katanya. Nanti tinggal kita terjemahkan sendiri saja ya. Anak mendapatkan penghargaan itu adalah ketika dia diperlakukan sebagai siswa yang sesungguhnya. Guru memberikan dedikasinya, kita belajar yang berpusat kepada siswa, berpusat kepada kebutuhan siswa. Nah, itu adalah sebuah penghargaan yang sesungguhnya untuk siswa. Kebersamaan guru terhadap siswa itu adalah penghargaan yang sesungguhnya terhadap siswa. Jadi di sini diharapkan siswa jangan melupakan hal itu. Selanjutnya, itu statement dari Korn itu saking inginnya menumbuhkan motivasi intrinsik yang siswa melakukan sesuatu itu karena keyakinannya. Yang motivasi yang ketiga yang paling bawah, tidak karena fear of punishment, tidak karena takut akan hukuman, dan tidak karena hope for reward, tidak karena untuk mendapatkan penghargaan. Dia mengatakan bahwa penghargaan itu tidak efektif, katanya. Nanti tinggal kita terjemahkan sendiri saja ya, kita tidak membangun kontroversi dalam ajang ini. Penghargaan katanya merusak hubungan, lo bagaimana? Pak Dirden, apa benar penghargaan itu merusak hubungan? Pendapat saya dari penghargaan merusak hubungan itu tidak setuju. Alasannya, penghargaan itu adalah merupakan kehormatan bagi orang yang menerima atau siswa mendapatkan penghargaan. Itu adalah merupakan kehormatan. Mungkin itu maksudnya. Ya, terima kasih Pak Dirden. Ya, merusak hubungan di sini mungkin ada sebuah miskolaborasi yang sebelumnya ada kolaborasi tetapi ada sebuah penghargaan, mungkin karena salah penilaian sehingga bisa merusak hubungan. Itu kata expert ya, kata ahli. Entah kita adopsi yang bagaimana kita sesuaikan. Lalu penghargaan menurunkan kualitas tentunya, karena yang lebih baik adalah motivasi internal. Yang selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas, karena kita siswa harusnya melakukan sesuatu, berkarya atau membuat sesuatu itu bukan karena suruhan guru ataupun karena nilai. Mungkin mereka sadar hal ini akan sangat bermanfaat bagi masa depannya. Penghargaan sifatnya menghukum dari pernyataan-pernyataan yang dilontarkan sebelumnya. Itu pendapat ahli Alfikon. Selanjutnya Pak. Nah, ini yang tadi motivasi dari diri yang harus kita tanamkan kepada siswa. Ya. Biarkan anak yang bangga apabila dia mendapatkan capaiannya. Biarkan anak mendapatkan pemahaman, udah nggak apa-apa, bapak dan ibu saya nggak tahu juga nggak apa-apa, yang penting saya bangga saya bisa melakukan ini. Biarkan bapak dan ibu guru juga atau teman-teman nggak tahu ya, nggak tahu, yang penting saya bangga saya sudah bisa mandiri. Nah, contohnya seperti itu. Selanjutnya, nah itu titik utama kita itu adalah restitusi, ya, restitusi yang tadi sudah disebutkan. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang
lebih kuat yang sudah tadi dikemukakan di slide-slide sebelumnya. Kita masuk poin restitusi. Pendekatan ya Bapak dan Ibu, pendekatannya itu adalah berupa pendekatan komunikatif. Tujuannya itu adalah menumbuhkan motivasi intrinsik ataupun internal. Selanjutnya, market Anda. Oh ini udah. Nah, dalam pendekatan restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah ini kaitannya dengan BK ya. BK mungkin ketika ada siswa-siswa yang bermasalah, diajak komunikasi, di balik-baliknya diajak komunikasinya, teknisnya akan seperti ini. Nah, teknis restitusi itu nanti di yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat videonya. Nah, itu. Jadi anaknya dipanggil, mengapa melakukan perbuatan salah, diajak komunikasi, bagaimana seharusnya, terus apa yang kamu lakukan selanjutnya. Nah, sehingga anak tidak, setelah mendapatkan komunikasi dan pendekatan seperti itu, anak tidak merasa disalahkan. Ya, dan mereka keluar dan berlalu dari ruang BK atau dari ruang guru dengan wajah yang berseri-seri. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi itu pendekatan komunikatif dengan anak itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Sepakat dan Bapak dan Ibu ya? Terus yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu adalah tawaran. Menawarkan ke anak sendiri yang menjalankan, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus kepada karakter, bukan tindakan. Jadi dengan komunikasi itu kita bangun karakter siswa ya. Ada siswa yang bermasalah, bukannya kita nge-blame, bukannya kita menyalahkan mereka, tetapi ini kesempatan kita nih membangun karakternya sebisa-bisanya guru tersebut dalam melakukan strategi pendekatan restitusi. Dan restitusi juga fokus pada solusi. Selanjutnya, itu materi tentang teori motivasi. Sebelum kita berinjak ke selanjutnya, praktik. Ini nanti praktik segitiga restitusi. Barangkali ada yang ditanyakan, dipersilakan tentang teori motivasi. Silakan Bu Imas. Tadi itu yang paling baik itu adalah motivasi intrinsik, itu dari dalam diri sendiri. Nah, saya di lapangan, artinya siswa, banyak diantaranya motivasi intrinsiknya itu tidak ada. Bahkan mungkin mereka datang ke sekolah itu tujuannya untuk apa, nggak tahu. Hanya yang terlintas dalam pikirannya ke sekolah, hanya menggugurkan kewajiban supaya mereka dapat uang jajan. Iya. Nah, apakah di sini sebagai guru, saya sebagai guru ya atau pendidik, tapi motivasi bisakah kita langsung terjun gitu ya, sebagai inspirasi bagi mereka untuk menimbulkan atau menumbuhkan motivasi intrinsik tersebut. Nah, bahkan saya pun bingung ketika ada siswa diajak komunikasi pun susah. Seperti kasusnya di kelas kita ya, Adria Winningsih, diajak ngobrol nggak bisa. Kemudian kita nggak tahu bakatnya atau peminatannya mau seperti apa. Otomatis kita pun tidak tahu motivasinya dia kesini untuk apa. Bahkan mungkin karena kita tidak tahu, dia memiliki motivasi diri yang tinggi mungkin. Nah, tapi secara komunikasi dia tidak lancar. Nah, saya sebagai pendidik di sini
kayaknya itu sangat luar biasa banget, ingin menjadi motivator bagi siswa-siswa. Tapi entahlah itu baik atau tidak, atau nantinya siswa menjadi ketergantungan kita sebagai motivator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Imas, beri semangat pada rekan kita. Tentunya Bapak dan Ibu ya, seperti yang dikatakan oleh Bu Imas, pada tahap awal-awal guru menempatkan diri sebagai motivator untuk menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Nah, namun tadi dikatakan juga, apabila guru senantiasa mendampingi, akan tumbuh ketergantungan dari siswa kepada guru tersebut. Dan ini yang dikhawatirkan itu apabila beda kelas, beda guru, dan akhirnya motivasi intrinsiknya itu akan menurun. Nah, tentunya ketika kita memberikan motivasi kepada siswa, kita harus memberikan pemahamannya itu adalah pemahaman global. Pemahaman global karena kita hidup itu tidak akan selamanya bersama. Nah, pemahaman global itu menghilangkan ketergantungan siswa kepada kita. Nanti di kelas-kelas berikutnya apabila sudah naik kelas, mungkin akan bertemu dengan guru lain yang berbeda potensi, berbeda sikap, dan berbeda cara mengajarnya. Tetapi dalam hal ini kamu harus meyakini benar-benar bahwa bakat kamu di bidang seni harus dibangun dari sejak awal. Jangan sampai terganjal oleh pandangan-pandangan mungkin karena melihat kurangnya motivator di kedepannya. Nah, itu membangun yang sifatnya global untuk menghindarkan ketergantungan kepada kita. Toh seperti halnya para kiai atau ustadz ataupun orang tua kita menasihati kita, ada kata-kata nanti kalau seumpamanya bapak dan ibu udah nggak ada bagaimana gitu ya, kamu harus bisa bawa diri, bisa bawa diri. Nah, mungkin pesan-pesan yang seperti itu yang bisa kita adopsi untuk memberikan pemahaman kepada siswa. Bu Imas, mungkin seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, berikut adalah segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu adalah praktiknya, gitu. Nah, nanti saya akan tampilkan videonya bagaimana penerapan segitiga restitusi bagi siswa yang bermasalah. Gimana ya? Pakai sebelah kiri kanan. Ini aja kanan kiri, jangan atas bawah. Ya, nah itu. Ini ya tadi sudah dihitung Diehl-Lawson dan teori kontrol yang disampaikan oleh Pak Rianto itu dan oleh William Gesser. Next. Tadi sudah dijelaskan bahwa segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu bentuk komunikasi apabila ada sebuah permasalahan. Next. Nah, pada penerapan segitiga restitusi, guru itu menempatkan posisi kontrolnya itu sebagai manajer. Tadi yang sudah disepakati oleh Pak Rianto dengan Bapak dan Ibu sekalian bahwa posisi guru itu yang terbaik sebagai apa? Sebagai manajer. Jadi kita yang mengelola gitu ya. Kita yang mengelola dan ya akhirnya menempatkan posisi kontrol sebagai manajer nanti bisa sebuah solusi itu bagi permasalahan Bu Imas untuk menanamkan pemahaman. Next.
Nah, bagaimana Bapak dan Ibu segitiga restitusi itu? Urutannya begini, ya, urutannya. Yang pertama itu yang di bawah, menstabilkan identitas. Kenapa dikatakan segitiga? Karena dibalik-balik juga urutannya kayak gitu, tiga-tiganya. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kebaca tidak? Yang sebelah kiri ya. Lalu yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. 3 tahap, contohnya 3 tahap yang dilakukan oleh guru BK atau wali kelas dalam memanggil anak menggunakan budaya positif. Selanjutnya, nah itu menstabilkan identitas, validasi. Nah, bagaimana menstabilkan identitas itu? Anak kan bermasalah nih. Nah, cemberut ketika dipanggil gitu, karena entah ada masalah gimana gitu ya, hanya seperti itu. Nah, terus kita kontrolnya gimana? Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kita bilang mah neneng-neneng gitu, neneng-neneng dulu, yang diteneng dulu. Kita juga semua pasti pernah berbuat salah. Saya juga waktu sekolah ketika diledek, nonjok, sama gitu tuh ya. Sehingga nanti di dalam diri siswa, Pak Guru nih ngeloni gitu tuh. Berarti kan mau ditanya apa aja nanti dia keluar gitu ya. Nah, terus yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah itu kita atur komunikasinya kira-kira anak itu tahu mengemukakan sendiri tindakan yang dilakukan oleh dia itu adalah salah gitu tuh. Kita sendiri yang nanya. Nah, terus akhirnya ketika anak mengakui kesalahannya dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati, lalu menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan itu berarti jadi harusnya bagaimana dong? Kalau udah begitu bagaimana? Solusinya dari anak. Jadi anak sendiri yang ngomong gitu tuh. Ya sudah, so kalau kayak gitu nanti kita Pak Guru mengontrol ya, kamu melakukan hal seperti itu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah, Bapak dan Ibu, biar agak ada gambaran ya. Di sini saya siapkan videonya. Mana ada video? Itu speaker aku. Saya tuh dari sini. Ya, Bapak dan Ibu, karena suaranya agak masalah di sini, ada anak yang masuk dipanggil oleh gurunya, guru BK, disapa oleh gurunya. Tuh kan kesel katanya, masa dikatakan tukang fitnah, ada masalah dengan temennya. Nah, di sini, oh begitu, ya pasti kamu marah ya katanya. Bapak juga akan marah. Nah, ini tahap yang pertama itu
menstabilkan identitas yaitu adalah meredakan kemarahan, emosi. Nah, baru di sini ditanyakan kesalahannya itu dalam bentuk apa? Ya, dalam langkah yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Ya pasti kamu mempertahankannya, ya karena emang dianya tuh seperti itu, gitu. Itu dulu, biar artinya biar dianya mengemukakan diri ya. Dan ini gurunya memuji karena hanya melakukan ini aja katanya, hanya membentak-bentak saja, tidak sampai melakukan tindakan yang lebih ekstrim lagi katanya. Sehingga kata siswanya, iyalah Pak katanya, capek saya kalau suka banyak marah-marah. Nah itu kesempatan oleh gurunya ketika ada kesadaran seperti itu, langsung ditanyain kalau tindakan kamu itu sesuai enggak dengan keyakinan kelas. Ya, tahap yang ketiga dari segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Dan akhirnya tuh ada sebuah kesepakatan yang ditawarkan oleh guru kepada siswa. Nah, sehingga dari mimiknya juga di siswa itu sudah tidak marah lagi ya, agak mengarah kepada identitas sukses yang tadinya identitas gagal, beranjak kepada identitas tuh. Saya akan menjadi orang bertanggung jawab hari ini, pasti. Bagaimana rasanya? Jadi ditanyakan ingin menjadi orang yang seperti apa, gitu ya. Saya pengen seperti ini Pak, gitu ya. Akhirnya jalan keluarnya ditawarkan. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, itu akhirnya ada sebuah kesepakatan dan mereka semua berseri-seri meninggalkan ruangan. Jadi ada tiga langkah tadi ya. Di folder. Ya. Di atas. Ya. Itu, ya oke. Next, Riani. Jadi yang pertama menstabilkan segitiga restitusinya itu adalah menstabilkan identitas. Dia jadi istilah kitanya sih meredakan emosi. Gitu. Jangan dikritik, jangan disalahin anaknya. Ya. Nah, di sini kita berusaha untuk menggeser identitas gagal ke identitas sukses dengan cara kita tidak mengkritik. Selanjutnya, tuh pertanyaannya menstabilkan identitas. Orang pasti sukalah berbuat salah, manusia tidak sempurna. Kita bisa memperbaiki kok masalah ini, ya. Nah, seperti itu. Artinya kita bahasanya apa ngeneng-ngeneng ya. Terus selanjutnya, yang tahap yang kedua tadi apa? Validasi tindakan yang salah. Nah, di sini guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi stimulusnya sudah diberikan sehingga siswanya itu diajak untuk mengemukakan apa yang sudah dia lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas atau keyakinan kebajikan universal yang tadi dikatakan oleh itu. Next. Tuh, pertanyaannya pada tahap yang kedua kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini kan, tetapi kamu tidak melakukannya. Ya apa katanya? Masa saya harus memecahkan tembaknya lagi, kan kasihan. Contohnya kalau tembaknya dipecahin sama temennya gitu. Kamu bukan melakukan sesuatu tanpa suatu alasan tertentu. Iya Pak. Dan akhirnya
diarahkan, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Diharapkan agar siswa itu belajar dari apa yang sudah dilakukannya gitu ya. Next. Nah, terus yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol di sini itu menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi ada sebuah motivasi siswa untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Nah, terus ditawarkan saat perilaku yang salah telah divalidasi, sudah sepakat, dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi nantinya itu untuk selanjutnya kamu harus akan bagaimana seperti itu Bapak dan Ibu. Next. Sebagai ini pertanyaannya pada sesi yang terakhir gitu ya, menanyakan keyakinan sebagai keluarga, apa yang kamu yakini, nilai-nilai apa yang telah kita sepakatin, atau seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Akhirnya ini arahnya kepada pribadi ya, gitu, menyentuh kepada pribadi. Lanjut. Nah, itu ini kesimpulannya Bapak dan Ibu. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan segitiga restitusi itu perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakatin. Ya, harus ada kaitannya dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat nih sebelum melakukan segitiga restitusi. Terus yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalahnya. Kenapa orang itu bersedia? Karena sebelumnya diajak komunikasi. Kalau seumpamanya sebelumnya tidak diajak komunikasi, hanya dikasih blame, menyalahkan, itu mungkin timbulnya itu tidak terima. Terus yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Ada relevansinya ya, diajak komunikasi dan mengait-kaitkan. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan, tentunya itu goal akhirnya itu seperti itu. Lalu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalahnya. Jadi itu saya kan pernah membuat video gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat di channel YouTube saya. Rasanya gini, ada kasus katanya marah-marah bertengkar di kelas. Si Moza dipecahkan, apa nggak sengaja? Siapa ya? Nanda nggak sengaja memecahkan kacanya Moza gitu loh. Padahal kan Moza itu seneng banget sama cermin yang dibawanya itu kan hadiah dari orang tuanya. Nah, akhirnya karena ada pertengkaran, dibawalah ke gurunya. Ya, penanganannya itu dilakukan sesuai dengan penerapan segitiga restitusi. Pada akhirnya ditanya sama gurunya setelah melakukan menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah, lalu sekarang kita bicara menanyakan keyakinan. Ditanya sama gurunya, jadi haruskah katanya Anda mengganti kacamu? Katanya udah Pak, katanya nggak usah, biar nanti saya minta ganti aja ke bapak saya lagi gitu tuh. Dan akhirnya kan sadar si Nandanya itu, ya udah katanya Moza, kamu nggak mau diganti kacanya, ya udah nanti pulang saya traktir deh. Akhirnya selesai gitu masalahnya. Nah, seperti itulah kira-kira Bapak dan Ibu. Next, Riani. Nah, refleksi di bagian akhir ini, dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer yang tadi sudah disepakati dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Next. Nah, ini salah satu videonya, nanti Bapak dan Ibu bisa melihat di channel YouTube saya. Kurang lebihnya sama halnya dengan
seperti video yang tadi telah disajikan, tetapi beda penanganan dan beda kasus. Next. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf dalam pemaparan. Tentunya saya merasa banyak kekurangan karena mungkin bidang yang saya sampaikan itu berbeda jauh dengan keseharian saya, mengajarkan ekspresi, mengajarkan teks, dalam hal ini mengajarkan sebuah filosofi yang mau tidak mau apapun bidang yang kita ambil, kita pun harus mengetahuinya. Selanjutnya ada yang ditanyakan, mangga Pak Rusli. Pak Jamal masih bang ya? Oh iya. Terima kasih atas kesempatan untuk saya, Pak Sugeng, ini materi yang terakhir ya Pak Sugeng ya. Ya, agar hidup enggak pada bengong. Begini, ada hal yang mungkin saya kurang begitu masuk ya di pikiran saya kalau kita hanya jadi manajer. Karena idealnya tentu kita itu sebagai controller ya. Sebagai controller juga, dalam arti controller itu ada 3 ya. Sebagai teman, sebagai pemantau, juga sebagai manajer, itu sekaligus Mas Sugeng. Soalnya apa? Ketika hanya jadi manajer, kita itu di atas tanpa bisa mendengarkan suara aspirasi bawah. Dalam arti di sini ya, siswa tidak bisa menyuarakan hal-hal yang paling pribadi. Kalau sebagai teman tentu bisa seperti itu. Jadi merangkul sebagai teman sehingga siswa atau murid itu bisa mengobrol unek-unek atau masalahnya. Dan juga tidak lepas dari mantau. Bagaimana kita membaca masalah siswa ketika kita sendiri tidak memantau mereka. Jadi ketiga-tiganya itu harus utuh sebagai kontrol. Itu idealnya menurut saya. Yang itu saja tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rusli, beri semangat kepada Ibu untuk Pak Rusli di sesi terakhir ini. Pak Rusli menegaskan kepada kita bahwasanya 3 posisi kontrol yang termasuk 3 atas urutan 3 terkuat ya kalian tahu ya, yaitu sebagai teman, bukan sebagai penghukum, sebagai pemantau, bukan sebagai pemberi rasa bersalah, dan tentunya sebagai manajer yang bisa mengelola bentuk komunikasi yang arahnya kepada penanaman karakter. Saya sendiri setuju apa yang dikatakan Pak Rusli. Ketiga-tiganya sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer itu harus bisa kita tempatkan karena sesuai dengan situasi yang kita hadapi ya. Karena tidak selamanya orang bertengkar itu gara-gara kacanya dipecahin. Mungkin ada yang lebih sadis lagi gitu. Ada yang gara-gara harus sepele gitu ya. Terus ya sesuatu itu dinamis. Nah di sini kita sebisa-bisanya menempatkan diri kita itu sebagai posisi kontrol, karena bagaimanapun mau tidak mau guru yang tugasnya itu adalah menuntun tingkah laku siswa itu secara keseharian itu emang sebagai pengontrol. Nah, tinggal kitanya menempatkan kontrolnya itu adalah sebagai apa. Dan 3 yang ditawarkan oleh Pak Rusli sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer adalah yang paling baik menurut kita semua untuk mengontrol tingkah laku siswa di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Sepakat Pak Rusli? Ya. Saya juga sepakat. Terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada moderator Pak Yanto. Terima kasih kepada Mas Sugeng yang telah memberikan penjelasan atau pemaparannya
tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan maupun segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu dari pemaparan tadi, ternyata di siswa itu apabila kita menemukan siswa bermasalah, kita di samping menerapkan ada beberapa kontrol tersebut juga bisa menyelesaikan masalah dengan penerapan segitiga restitusi. Mari kita belajar dari pemaparan tadi, mudah-mudahan ada transformasi nilai-nilai kebajikan yang baik buat kita maupun kepada siswa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itu pemaparan dari Mas Sugeng. Mudah-mudahan kita dapat menyimak dengan baik dan diambil yang positifnya demi kemajuan dan budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Gabus Wetan. Ya, alhamdulillah semua materi tentang aksi nyata budaya positif sudah selesai dan sudah kita diberikan bersama-sama. Alhamdulillah, untuk refleksinya saya sangat mendapatkan pengalaman yang sangat positif. Secara tidak langsung membuka pemikiran kita bagaimana dan apa sebenarnya yang kita hadapi untuk pembelajaran kita selama ini. Kalau mungkin sebenarnya ada mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan kita, kadang kita masih ganjel, tapi setelah kita melihat, mendengarkan keterangan-keterangan dari pemateri, kita bisa menerima, oh iya, berarti memang seperti itu. Kita harus memahami kodrat dari siswa, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Dan mungkin di sini saya ada keyakinan juga dalam diri saya ketika menggabungkan atau menghubungkan antara materi yang sekarang saya dapatkan dengan kemarin kebetulan saya sempat melihat di YouTube. Pada akhirnya kita itu sebagai guru katanya siap untuk menahan perasaan dan siap untuk patah hati. Ya. Jadi kita siap untuk patah hati itu karena apa? Karena dalam mendidik siswa itu tidak langsung siswa akan berubah, tapi merupakan sebuah proses. Jadi tidak dalam satu kali kita berbicara anak sudah berubah, tentunya dia akan melakukan kesalahan lagi. Nah disitulah patah hatinya kita. Tapi untuk selanjutnya kita tidak mungkin mendiamkan anak tersebut. Pada akhirnya kita tidak berputus asa untuk terus mendidik mereka, membina mereka dan menasihati mereka. Mungkin sekian refleksi saya. Terima kasih pada para pemateri. Dengan materi hari ini pemikiran kami menjadi terbuka. Mudah-mudahan untuk pembelajaran selanjutnya, kegiatan pembelajaran selanjutnya akan lebih lancar dan mungkin ada perubahan di mana kita bisa menciptakan siswa-siswa yang bertanggung jawab dan yang mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji. Silakan angkat Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan saja yang telah disampaikan oleh Ibu Haji Rifki. Pada kesempatan hari ini kita semua telah mendapat pencerahan dari 3 narasumber calon guru penggerak.
di acara diseminasi budaya positif yang mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolahan maupun di lingkungan masyarakat. Ada sedikit refleksi dari saya tentang restitusi ya. Tanpa saya sadari kemarin kalau tidak salah dari restitusi kelas 9 anak buahnya Ibu Ipa yang kelas 1 tidak salah itu ada salah satu siswi yang minat belajarnya sudah boleh dibilang sudah mati dan tidak mau belajar lagi, bahkan tidak pernah datang ke sekolah dalam beberapa waktu. Ketika saya di ruangan desa mendengar seperti itu, dan tanpa saya sadari karena saya tidak ngajar di kelas tersebut, saya ketemu ketika dia itu mau ke kantin di tangga di kelas 8 saya tanya, kamu kemana? Oh, ke kantin. Kamu kelas berapa? Kelas 9. Di desa atau desa? Oh, kebetulan. Jadi ada obrolan di situ, Pak. Katanya kamu nggak pernah berangkat? Iya, Pak. Jadi di situ saya posisikan posisi sebagai teman. Saya tanyakan, kenapa kamu tidak mau belajar lagi? Saya punya masalah Pak di keluarga saya. Saya udah nggak tinggal sama orang tua. Saya sudah nggak. Dan terangkan di situ. Kalau kamu sekarang tidak tinggal dengan orang tua, kamu harus lebih harus bisa berdiri. Dari situ saya bilang, minimal kamu selesaikan SMP kamu. Berapa bulan lagi nanti kamu selesai dari sini. Jadi kalau bisa kamu lanjut ke SMP. Nah dari situ saya kontrol 1 minggu ke depannya sampai ke kelas ke kelas 9 itu saya cari anaknya ada 2 hari lagi ada, ketiga kalinya dalam 1 minggu itu saya panggil lagi, Ica kamu sekarang udah rajin? Ya Pak, tadinya sih udah malas kok, udah mau gak sekolah lagi, tapi coba saya mau rajin, mau selesai. Nah mungkin itu pengalaman yang sekarang tidak langsung saya dapatkan dari kegiatan ini sudah saya alami sendiri gitu loh. Betulnya ya apa yang di yang harus itu harus tiga-tiganya ada. Jadi sebagai teman sejawat, sebagai manajer juga. Dalam artian mungkin tidak semua guru bisa nyaman ketika diajak ngobrol atau dicurhat. Jadi mudah-mudahan apa yang saya terapkan di sini bisa menjadi motivasi buat anak-anak juga, supaya mereka lebih bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan di sekolah. Dan mudah-mudahan kami semua di sini Pak mendapatkan ilmu yang baru dari ketiga materi ini, baik Pak Dino, Marianto, dan Pak Sugeng. Dan saya yakin rekan-rekan yang berada di ruangan ini hari ini juga mendapat pencerahan yang sangat positif. Karena kita sebagai guru, selain kita membina, kita wajib dibina. Hari ini kita sedang proses pembinaan dari 3 materi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas materinya, ini sangat bermanfaat banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Warsono dan Pak TV yang telah memberikan refleksi pada kegiatan acara diseminasi budaya positif. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, guru hebat SMP Negeri 1 Puswetan, akhirnya rangkaian acara dari pertama sampai akhir kita lalui dengan sukses. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bersama bisa menerapkan apa yang ada yang tadi dipaparkan menjadi suatu budaya positif yang ada di lingkungan SMP Negeri 1 Puswetan, dan ini sebuah proses terus-menerus yang merupakan tanggung jawab kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kami dari
CGP Angkatan 7 SMP Negeri 1 Kabiswetan, saya Rianto dan Pak Sugeng dan Pak Dino mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian dari kami ada kurang jelasan atau kekurangan dari kami, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tayangan video dalam pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Maksudnya senang sekali mendengarkannya. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi menetapkan keyakinan kelas kita, yaitu kelas 9 B. Nah, keyakinan kelas itu sangat penting bagi kehidupan keseharian kita, khususnya intern di kelas 9 B. Apa itu keyakinan kelas? Dulu kita lebih mengenal dengan peraturan sekolah atau tata tertib sekolah yang ditempelkan di kelas. Di dalam tata tertib itu disebutkan beberapa aturan, disiplin, tata cara berpakaian, tata cara berperilaku, dan tata cara menghormati kepada setiap warga sekolah. Tetapi dalam pelaksanaan atau implementasi kurikulum merdeka, peraturan sekolah kita sendiri yang buat, sehingga diharapkan kita semua memiliki tanggung jawab dan memiliki kesadaran untuk melaksanakan segala ketentuan kehidupan yang berlaku di kelas kita. Ya, oleh karenanya nanti kita akan sama-sama membuat keyakinan kelas yang kita inginkan. Oke, anak-anak sekalian, ya, ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam proses penyusunan keyakinan kelas. Yang pertama, stepnya nanti Pak Sugeng akan memberikan kertas ini kepada kalian. Nah, kalian silakan tuangkan ide kalian. Idenya tentang hal apa? Idenya adalah suasana kelas yang seperti apa yang saya inginkan. Ya, kalian sebutkan satu saja. Ya, pengennya seperti apa? Apakah harus saling menyayangi, saling menghormati, tidak boleh berkata kasar, sehingga nanti dari gabungan-gabungan ide yang kalian kumpulkan itu nanti akan tersusun sebuah keyakinan kelas yang kita sepakati bersama, dan itu nanti akan kita jalankan bersama. Baiklah, ini Pak Sugeng bagikan lembar kertasnya. Tolong tuliskan keadaan kelas yang seperti apa yang ingin kalian wujudkan, ya, sehingga nanti akan terkumpul kumpulan-kumpulan harapan kalian di sini akan terkumpul dan akan menjadi kesepakatan bersama dan dinamakan keyakinan kelas.
Oke, apabila kalian sudah menuliskan bentuk kehidupan kelas yang kalian inginkan, silakan tempelkan kertasnya di kolom yang sudah tersedia. Dimulai dari sini. Silakan baca semuanya ya. Oke, terima kasih. Kalian sekarang sudah menempelkan aspirasi yang kalian impikan di sini. Seperti halnya ada yang menginginkan kelas kita nyaman dan bersih dari sampah gitu ya. Nah, lalu ingin punya kelas yang nyaman dan tentram. Nah, itu nanti tentramnya itu tentram yang bagaimana? Ingin kelas yang bersih, kita harus kompak dalam masalah apapun. Betul sekali. Saat ibu bapak guru menjelaskan materi, teman-teman diharapkan memperhatikan serta tidak ribut sendiri. Nah, dari keinginan-keinginan yang sudah kalian tuliskan di sini, nanti akan kita klasifikasikan, ya, akan kita kelompokkan. Mana yang mengatur kehidupan kedisiplinan, mana yang mengatur kehidupan tentang kebersihan, mana yang mengatur tentang kehidupan kebersamaan kalian. Seperti itu anak-anak. Ini teman-teman kita yang akan menganalisis akan menganalisis kertas yang sudah kalian tempelkan, diklasifikasikan berdasarkan nilai kebajikan yang tertera di sini. Nilai kebajikannya tidak jauh dari yang pertama tentang bagaimana kita mewujudkan kenyamanan dan kebersihan di kelas. Lalu yang kedua di situ bagaimana mengatur tentang kegiatan belajar mengajar. Di situ di depan ada bapak dan ibu guru kelas dan kalian selaku muridnya itu bagaimana. Yang ketiga mengatur tentang solidaritas antar sesama.
Ya teman-teman, jadi di sini ada nilai kebajikan. Yang pertama itu kenyamanan dan kebersihan kelas. Oke, jadi ini ada dari Aisyah Nur Halimah. Katanya saya menginginkan kelas yang ceria, tidak membosankan. Lanjut, ini dari Rehan, ingin punya kelas yang nyaman dan sejahtera. Lanjut, ini dari Ines dulu. Katanya tolong sehabis piket kelas menaruh sapu dan alat kebersihan dengan benar, tidak asal ditaruh agar tidak berantakan. Selanjut, ini dari Wahyu Hanif, kelas yang adem dan tidak silau. Ini dari Bayu, ingin punya kelas yang nyaman dan tentram. Dari Rexel Firdaus, ini kelas kita nyaman dan aman, bersih dari sampah. Lanjut dari Nana Asila, memakai seragam sekolah dengan tertib dan rapi. Selanjutnya nilai kebajikan yang kedua dibacakan oleh Mama. Ya teman-teman, di sini nilai kebajikan yang kedua yaitu kegiatan belajar di kelas. Yang pertama dari Fajria, saya harap kelas 9B saat KBM bisa tenang dan tidak mengganggu teman yang sedang fokus belajar. Dan selanjutnya dari Levita Yani, selalu tenang dan damai. Selanjutnya dari seorang ingin kelas bisa yang tertib. Ya. Selanjutnya dari Alfian, ingin suasana kelas yang tenang namun terlihat hidup. Selanjutnya dari Mega Lugina, tidak boleh berisik ketika guru sedang menjelaskan materi. Selanjutnya dari Vivi Laura, saat bapak atau ibu guru menjelaskan materi, teman-teman diharapkan memperhatikan serta tidak ribut sendiri. Nilai kebajikan nomor 3, solidaritas antar sesama. Bahwa saya ingin teman-teman saya memiliki sikap saling menghargai satu sama lain. Ririn, kompak, selalu kompak dan saling membantu. Diki Hermawan, menjadi kelas yang kompak, bekerja sama dan solid. Andrea Ramja, kita harus kompak dalam masalah apapun. Diki Supriyadi, ingin keadaan kelas saling menghargai satu sama lainnya dan saling menjaga kelas. Fitria, tidak membuang sampah sembarangan, kompak dan solidaritas. Maya Sulistya, selalu kompak dan tolong-menolong sesama teman. Baiklah, sudah terstruktur kumpulan dari kesepakatan
keyakinan kelas yang terhimpun dari kalian semua. Untuk selanjutnya besok Pak Sugeng tugaskan kepada kalian membuatkan papan yang bisa ditempel di kelas, ya, yang isinya adalah yang sudah kalian susun dalam diskusi pada hari ini. Untuk besok penyusunan papan sudah jadi dan bisa kita tempelkan di dalam kelas, lalu ditandatangani oleh perwakilan pengurus kelas dari kalian, sehingga diharapkan nanti keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dan sudah kita buat bisa dilaksanakan dan bisa benar-benar menjadi pengingat kalian dalam mengatur kehidupan keseharian kalian di kelas. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang kedua ini, ya, Pak Sugeng mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang telah menyelesaikan papan keyakinan kelas 9B yang kemarin telah kita susun dan kita rancang bersama-sama. Terima kasih. Pada hari ini, ya, sebagaimana yang sudah kalian lihat di sini, selain ada nilai-nilai kebajikan yang sudah kita diskusikan kemarin, ada juga tanda tangan yang mesti, lembar tanda tangan yang mesti kita guguri tanda tangan bersama-sama sebagai tanda bahwa ini adalah kalian sendiri yang membuat dan kalian konsekuen siap untuk melaksanakan. Dan nanti suatu waktu ada yang tidak sesuai, kalian melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai, kalian bisa memperkirakan konsekuensi yang bisa kalian hadapi sesuai dengan kesepakatan bersama. Terima kasih. Saya ucapkan kepada kalian semua. Untuk selanjutnya adalah tenaga tanganan dan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelas ini disusun oleh seluruh kelas 9B di bawah bimbingan karena ide dan pikiran berasal dari kami, maka kami semua mudah-mudahan melaksanakannya. Semoga rencana kelas yang kami impikan dapat terwujud melalui
Refleksi penerapan pelaksanaan budaya positif di SMP Negeri 1 Gabus Wetan sudah berlangsung sangat baik dengan ditanamkannya nilai-nilai religius dan akhlakul karimah dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan kerohanian di sekolah sesuai visi sekolah. Hanya saja, keyakinan kelas merupakan kebajikan yang baru dikenali. Terlihat hanya beberapa kelas yang telah menerapkannya. Rencana perbaikan perlu upaya dan komitmen seluruh warga sekolah untuk terus melaksanakan dan mengembangkan budaya positif di SMP Negeri 1 Gabus Wetan dengan diprakarsai oleh setiap wali kelas dan bimbingan wakasek kesiswaan. Keyakinan kelas bisa dibentuk dan dilaksanakan oleh seluruh kelas. Demikian penayangan video penerapan budaya positif di sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.